awal mulanya ini apa, Pak, untuk dapat menemukan metode Bimba? Baik. Pertama adalah manusia, membangun manusia. Karena Bimba membangun minat belajar, berarti harus memenuhi kebutuhan anak. Anak adalah bermain. Kebahagiaan bermain, berarti harus 100% bermain. Kemudian begitu kita punya anak, berarti akan kita temukan caranya. Terus bagaimana ketemukan suatu metode. Kami gali dan saya gali dari metode dari Jepang, dari Amerika, dari Arab, Jerman, dan Indonesia. 5 negara itu kami gabungkan, jadilah satu metode Bimba Ayo yang sekarang kita pakai di seluruh Indonesia. Jepang, Amerika, Arab, Indonesia, satu lagi apa tadi, Pak? Jerman. Jerman. Apakah Bapak berkeliling-keliling dunia itu untuk menemukan metode Bimba? Tidak, saya hanya membaca beberapa referensi, tapi saya memang cukup lama tinggal di Jepang, dan karena di Jepang itu tidak ada, bahkan sangat sedikit sumber daya alam, tetapi banyak sumber daya manusia. Dan di Indonesia kita bersyukur banyak sumber daya manusia. Inilah yang harus kita olah dan kita syukuri manusia ini. Itu dia, pertama-tama memenuhi kebutuhan hingga cara mengikuti. Nah, untuk membuat itu sendiri, apakah Bapak ada partner-partner yang mendukung bahkan ikut terlibat, atau Bapak itu menggagas sendiri dari awal? Secara umum, hampir seluruhnya saya menggagas sendiri dengan beberapa referensi. Tentunya di belakangan sedikit-sedikit secara teknikal ada tambahan, tapi pada prinsip dasarnya kami gagas dengan riset sendiri. Meskipun sebenarnya bidang saya aerodinamika, tapi ini sangat menarik buat saya. Proses itu memakan waktu berapa tahun atau malah bahkan bulan, Pak, untuk menemukan metode tersebut? Wah, sebetulnya ketika saya menjadi mahasiswa pun sudah tersentuh waktu di Jepang. Begitu saya belajar di Jepang, bukan hanya belajar teknik. Kalau hanya belajar teknik saja, buat apa mesti keluar? Di UGM pun sudah cukup. Tetapi begitu kita keluar, diberi kesempatan oleh pemerintah belajar di luar, berarti kita bisa melihat Indonesia. Dari sana pelajar sudah, rupanya minat belajar. Kuncinya manusia harus minat belajar seperti yang dipakai di Jepang. Kaizen. Jangan pernah mengenal bahasa Jepang sebelum kita mengenal arti kata Kaizen. Perbaikan terus menerus. Kaizen, perbaikan terus menerus. Dari situ akan selalu timbul semangat ya, Pak, karena belajarnya nggak ada henti. Oke, kalau seperti itu, Pak, dari 96 sampai sekarang 2014, proses-proses jatuh bangunnya itu bisa dibagikan juga, Pak, pada kita-kita semua, dan apa yang memperkuat agar tetap optimis? Baik, ada lagi ini yang luar biasa menurut saya. Pastinya yang saya yakini, segala sesuatu niat baik pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Ini hukum alam, hukum ilahi yang harus saya yakini. Yang lebih berbeda lagi, saya hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah yang harus memohon kepadanya, karena matahari saja setitik sedebu dibandingkan alam semesta. Apalah artinya kita? Itulah kata Bimba. Bisa juga berarti bi dengan MBA. Mohon bimbingan Allah. Jika kita mohon bimbingannya terus menerus, pasti dibimbing. Pasti dibimbing jika yakin. Jika mau bahagia, manusia haruslah mohon bimbingannya. Itu inti dari kehidupan. Apakah itu juga menjadi inti, titik balik? Saya dengar ya, Pak, ya, kami dengar Bapak ingin dibiayai lagi oleh pemerintah sampai melanjutkan S3.
tapi ternyata Bapak tidak menerima itu dan kembali lagi ke Indonesia untuk mengembangkan Indonesia. Apakah tadi juga menjadi ini titik balik? Baik, waktu saya sekolah di Jepang, memang begitu selesai, pemerintah Indonesia, kalau di BBT ada sekarang mantan menteri, ya, Bapak Wardiman menawarkan beasiswa lagi untuk melanjutkan, dan dari Jepang pun dapat beasiswa. Tapi saya berpikir sudah tidak ada waktu lagi, bukan belajar lagi di sana, tapi harus datang ke Indonesia untuk meneliti, untuk membangun komunitas pembelajar. Jadi belajar itu ternyata memang ada di mana saja, mempelajari sistem Indonesia dan mengembangkan. Jadi beasiswa dari dua negara tadi untuk melanjutkan, saya tolak. Jadi saya selesai, ya saya pulang, langsung saya riset tentang Indonesia dan mengembangkan minat belajar. Titik baliknya karena bergantung kepada Tuhan tadi dan mulai ingin selalu bermanfaat untuk siapapun tadi itu ya Pak ya. Betul, memang saya pernah mempresentasikan tentang kebahagiaan di Jepang, bahwa kalau mau bahagia kita harus tadi lebih indahnya kita yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian pastinya karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, untuk itu seyakin-yakinnya pastinya tidak usah disuruh bersyukur. Bersyukur adalah konsekuensi logis dari seseorang yang percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maha sempurna, baik kepada kita sampai kapanpun dalam kondisi apapun. Oke. Nah, kalau saya boleh agak sedikit menggunakan kata gila, Bapak sendiri pernah mendapatkan kata-kata itu saat mengambil keputusan tersebut? Tentu, beberapa orang sama juga. Waktu saya bekerja sebagai pegawai negeri, toh saya harus memutuskan keluar. Sampai teman-teman saya juga alumni Jepang menunggu. Disangkanya saya sampai ketemu, "Bang, saya kira kamu gila, Bang." Kok jadi juga ya ternyata sekolahnya? Ya memang, karena saya jelaskan tidak paham. Nah, apakah Bapak sudah memiliki modal yang besar hingga memiliki kenekatan seperti itu? Tidak. Jadi kalau pengusaha yang tergantung dengan modal, saya yakinkan itu pengusaha pasti bangkrut. Jadi modal utama adalah keyakinan dan kepercayaan, bukan uang. Jadi kita berbuat baik, modal kita dipercaya, pun pasti akan berjalan. Modal nomor sekian. Awalnya memang sebelum membangun sekolah ini saya berwira swasta dulu, mengumpulkan uang dan akhirnya membangun Bimba dengan nama Yayasan Pengembangan Anak Indonesia. Itu dia latar belakangnya. Lalu untuk uji coba awal dari riset 5 negara tadi, siapa Pak menjadi riset awal dari metode Bimba tersebut? Baik, tentunya karena saya seorang engineer, tidak mungkin orang percaya. Akhirnya saya uji coba dengan anak saya sendiri. Kemudian anak saya sendiri waktu itu masih bayi, kemudian keluarga dekat, ponakan, tetangga, dan akhirnya masyarakat sekitar, dan sekarang seluruh
Indonesia.